Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Sisil. Selamat siang, Bapak-Bapak dan saudara-saudari sekalian. Jadi saya sangat gembira, sangat bersuka cita siang hari ini boleh berkumpul di tempat ini, boleh sama-sama kita sharing dan ngobrol. Mungkin pada kesempatan siang hari ini kita lebih banyak ngobrolnya saja, karena saya berhadapan dengan para pelaku-pelaku bisnis ini, para praktisi-praktisi juga, sama seperti saya juga yang seorang praktisi dan pelaku bisnis. Kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini ternyata situasi ekonomi makro dunia maupun Indonesia serta ekonomi mikro kita serta juga mungkin perputaran bisnis kita banyak mengalami tantangan, banyak mengalami perjuangan. Di satu sisi kita ingin meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan penjualan, tetapi di sisi yang lain ternyata tidak semudah itu. Di samping itu kita ingin tetap mempertahankan margin kita, ingin tetap mempertahankan profit kita. Tetapi padahal belum tentu peningkatan kualitas produksi dan juga penjualan tadi bisa sesuai harapan. Maka salah satunya yang bisa kita tempuh adalah efisiensi budget pengeluaran kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri sebentar. Saya Fendi Leo. Bisa dibantu Pak, kalau kelihatannya agak terhambat. Pak Baterai. Sudah dikatakan. Ya, oke. Ya, saya Triwendi Leo, saya sudah 25 tahun ini di dunia industri. Saya berkesempatan melanglang buana dari Polytron, Nike, Adidas, kemudian di Pura Barutama, CAR, dan sekarang saya di Kowe. Ya, sehingga dengan demikian saya berharap sekali untuk mulai sharing. Namun sebelumnya kelihatannya ini sudah agak-agak jam makan siang ya. Nah, nanti Bu Sisil akan membagikan sedikit, tapi saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak sekalian supaya kita agak cair sedikit ya, supaya saya juga tidak terlalu tegang gitu ya. Saya punya satu kuis, kira-kira kalau untuk sarapan paling enak itu kita makan nasi apa kira-kira? Ya. Tadi sudah sarapan belum ini? Nasi kuning bener kan, ada gambarnya di sini juga kuning. Nasi kuning, nasi goreng saya tampung dulu. Kalau namanya kuis ya saya tampung dulu. Ada lagi punya pilihan? Nasi sop. Nggak masuk Pak ini sop. harus 6 angka belakangnya NG. Nasi padang, oke. Nasi kuning, nasi goreng, nasi padang. Lihatnya ini favoritnya masing-masing. Saya tampung dulu. Ada lagi apa kira-kira? Yang paling hakikat, yang paling sejatinya itu apa gitu? Nasi padang enak, nasi kuning enak, nasi goreng enak. Tapi kalau tidak nasinya ini, mungkin itu jadi tidak enak loh. Kira-kira apa? Apa? Ma? Matang. Iya itu. Kalau nasinya tidak matang, mau nasi padang, mau nasi goreng, rasanya kayaknya kurang sedap gitu. Oke, berarti belum ada yang tahu tadi ya. Satu lagi kesempatan. Nah, kalau haus, nah kalau tadi kan makanan. Nah ini kalau haus kira-kira kita minum. Itu mah anak TK juga tahu. Tapi kan ini bapak-bapak profesional semua, sudah praktisi bisnis semua. Kira-kira kalau haus kita minum minum apa? Anak saya kasih jawabannya gini, Pak, kalau haus ya minum aja. Iya. Mau airnya apapun nanti ya minum aja. Baik. Mau langsung dibagikan sekalian apa nanti? Oke, sambil menunggu ya. Jadi kita sekalian ngobrol. Nanti sambil menunggu bapak-bapak juga bisa sambil santai siang sederhana. Kita santai saja. Nah, jadi begini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Purwanto, sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Robin Selamat masalah air bersih. Bagaimana standarnya? Bagaimana kualitasnya? Oh iya, silakan sambil dibagikan sambil saya ngobrol, tidak apa-apa ya. Nah, bahwa ternyata untuk memenuhi syarat air sehat itu juga butuh perjuangan. Tidak sesimpel dan tidak sesederhana yang kita perkirakan. Kenapa? Karena di beberapa artikel ini saja menuliskan semua bahwa kesulitan mencari air bersih di Jakarta. Mungkin di Semarang pun demikian. Kemudian polusi air mengakibatkan 1000 kematian bayi per harinya. Kemudian ada kandungan mineral berbahaya pada air mineral dalam kemasan. Serta ada racun BPA yang ditemukan di dalam setiap galon air mineral kemasan kita.
Nah, ini tantangan kita. Kemudian dalam praktek sehari-hari ya, baik itu yang diteliti secara khusus maupun kemudian disurvei secara umum, semakin tinggi kadar BPA dalam kemasan polikarbonat, ini semakin tinggi juga racun yang dilepaskan dan dikandung di dalam air tersebut. Dan tertulis di sini sebuah artikel resmi, masyarakat Indonesia konsumsi mikroplastik setara 3 kartu kredit. Tentunya Anda punya semua kartu kredit atau kartu ATM lah ya. Itu 1 bulan itu ternyata kita mengkonsumsi mikroplastik itu 3 kartu kredit. Ini artinya besar sekali, banyak sekali. Nah, kemudian pola distribusi galon guna ulang itu perparah paparan BPA ya, racun BPA. Demikian juga kita lihat fakta di lapangan. Teman-teman, kita tidak bisa hindari pilihan ini karena ini saat ini yang terjadi. Jadi mulai dari pabrik, ketika kemudian diproduksi, silakan. Ketika diproduksi, lalu kemudian didistribusi, ini semuanya rata-rata menggunakan truk-truk bak terbuka seperti ini. Kemudian terjadi juga paparan sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari ini membuat galon air mineral ini rentan tercemar BPA. Kenapa? Karena di sini pun tertulis bahkan sampai ada praktek pemalsuan air minum kemasan. Dan ini terjadi di Indonesia. Karena kreativitas yang luar biasa ini dari para praktisi maupun pengusaha di Indonesia sebagian. Padahal kalau kita cermati, petunjuk penyimpanan, simpan di tempat bersih, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan benda-benda berbau tajam. Harus terhindar dari sinar matahari langsung. Ini tertulis resmi. Tetapi dalam prakteknya tadi dari distribusi sampai kepada depo-depo, sampai kemudian di tempat kita, di pabrik-pabrik, di rumah sakit, di perusahaan apapun, ini tidak lepas dari paparan sinar matahari langsung. Nah, inilah yang terjadi hari-hari ini. Ternyata kita tidak bisa lepaskan itu semua. Kemudian ada sebagian yang saat ini sedang memakai air isi ulang untuk efisiensi. Padahal apa yang terjadi? Kemenkes itu, kita putar filmnya. Oh, sinar versi. Bisa dibantu Pak? Mungkin kesenggol sedikit. Itunya apa? Sedotan. Ketimpa. Kesenggol sedotan. Jadi kita akhirnya memakai air isi ulang. Nah, ketika kita memakai air isi ulang, oh berarti harus di ini pakai ini, di charge. Sorry, kita ambil. Silakan sambil diminum dulu Bapak. Isi ulang, karena ternyata air mineral dalam kemasan itu ditengarai cukup tinggi harganya. Nah, tetapi ternyata survei oleh Kemenkes di Jakarta, hampir sebagian besar air isi ulang masih terkontaminasi bakteri E. coli. Kita putarkan dulu videonya. Nah. Ya, ini. Oh ya, itu pulang dulu aja deh. Ya. Jadi dari survei yang dilakukan oleh Kemenkes ini ternyata ditemukan bahwa air itu tercemar dan itu menjadi sebuah ancaman serius kesehatan baik bagi pemilik perusahaan, bagi karyawan stafnya maupun yang minum dan sebagainya. Nah, jadi kenapa? Karena memang masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air isi ulang daripada air mineral dalam kemasan yang resmi dari pabrik bersangkutan. Itu situasinya. Tidak bisa kan ini dulu speaker.
ketahui bersama, ketika dia terkontaminasi oleh bakteri maupun mikroplastiknya itu, maka kita akan mengalami gangguan kesehatan. Baik itu dari organ otak kita sampai ke organ-organ fungsional lainnya, ya seperti ginjal, kemudian hati, pencernaan, bahkan juga sampai kepada gangguan reproduksi. Nah, ini ternyata cukup besar dampak kesehatan yang bisa terjadi jika kita setiap hari minum air yang terkontaminasi oleh bakteri maupun mikroplastiknya. Nah, selain itu, sekarang saya tanya lagi satu poin sambil kita ngobrol, karena janji saya tadi kita berinteraksi. Kapan terakhir kali bapak-bapak kira-kira membersihkan dispensernya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, wah, itu luar biasa. Itu mantap. Rata-rata secara umum sejak kita beli dispenser itu pertama masuk rumah sampai sekarang, kita tidak pernah buka sampai dalamnya. Kalau luarnya mungkin masih ya, luar ini ya, paling ya kita lap-lap pakai tisu basah atau kita minta pembantu kita pakai kemoceng atau apapun. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana. Begitu juga kandungan di dalamnya ini. Nah, kemudian kita menyimpan problem yang cukup besar. Satu, problem pergalonan. Selama ini kita pesan galon. Galon itu kita minta tukar-menukar. Mungkin seminggu antar ke rumah saya 4, antar ke rumah saya 5, atau antar ke pabrik saya, antar ke toko saya sekitar 10 dan seterusnya. Nah, terjadilah galonnya itu bisa bocor, bisa berlumut, kebersihan galonnya juga dipertanyakan dan sebagainya. Begitu juga dengan dispenser tadi. Dan ternyata saya temukan di sebuah media sosial itu ada orang yang bisa ngalami itu dispensernya sampai seperti ini. Ya, ini coba deh dicek, siapa tahu ada makhluk menggemaskan di dispenser kalian, kayak di video ini. Sisi. ternyata dispenser kita bisa saja ada kecoaknya, bisa saja ada cecaknya, bisa saja ada tikusnya. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa air yang kami minum sehat kok, air yang kita minum murni kok, air yang kita minum sudah mereknya paling terkenal kok. Tetapi persoalannya dispenser kita tidak pernah kita bersihkan. Itu jadi suatu potensi lagi yang membuat air ini terkontaminasi. Maka dengan adanya mikroplastik juga ini membuat air yang kita minum tadi semakin terkontaminasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada solusinya? Apakah ada pilihan? Karena terus terang itu seolah tidak ada pilihan. Ya sudah, saya memang belinya air galon merek A, saya belinya di Indomaret, saya belinya di Alfamart, saya belinya dari depo ini, dari isi. Tidak ada pilihan. Nah, maka kami hadir sebenarnya untuk memberikan sebuah solusi, yaitu water purifier. Water purifier ini adalah perangkat yang dirancang khusus, di mana di dalamnya itu sudah ada filter-filternya. Jadi water filter. Ada RO membran filter di sana yang tujuannya memurnikan air dari berbagai kontaminan kimia, biologis, fisika, zat padan, logam berat maupun gas dan zat-zat berbahaya yang lainnya. Nah, sistemnya sedemikian rupa kami rancang sehingga pasti akan bebas dari paparan sinar matahari. Itu poin pertama yang menjadi masalah kita tadi. Terus yang kedua, tidak perlu dispenser lain yang harus rutin terpaksa kita bersihkan, misalnya setiap bulan, setiap minggu dan sebagainya. Dan yang ketiga, bebas dari mikroplastik dan kita lepas dari galon. Kenapa? Karena sistemnya kita langsung sambungkan dari air keran. Air keran ini akan masuk ke 4 step filter kita. Masing-masing punya fungsi. Ada filter neosense ini untuk menyaring semua unsur-unsur pasir, lumpur maupun kemudian zat-zat yang lebih besar. Baru kemudian yang kedua masuk ke RO membran. Nah, di sini semua logam berat itu disaring, zat-zat padat kimiawinya itu disaring semua sehingga demineralisasi. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Slamet, tetapi nanti hasil air filtrasinya ini bukan tanpa mineral sama sekali. Kenapa? Karena ada
filter Innocence Plus yang kemudian dia menambahkan mineral. Tetapi jumlah mineralnya sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tidak berlebihan. Nah, kemudian selama nanti Anda memiliki unit ini, kita akan pastikan mengganti semua filter-filter air tersebut hingga 6-7 tahun dengan jumlah, kalau dipilih tipe yang kecil itu bisa sampai 25 filter. Kita berikan secara free, gratis. Begitu juga kalau memilih tipe yang besar, karena ada 5 filter di sana, sampai 37 filter free, gratis. Jadi alat ini memang kami dari Kowe ini ingin mengedukasi dan juga membagikan kepada masyarakat, terutama juga para pelaku usaha dan bisnis untuk efisiensi anggaran mereka. Tinggal nanti kemudian yang penting alat ini dirawat. Setelah dipercayakan untuk dimiliki, lalu dirawat secara berkala. Nah, kualitasnya bagaimana? Air yang dari hasil filtrasinya Kowe. Nah, karena Bapak-Bapak juga sudah mulai hampir selesai makannya, kita akan simulasi dan praktek. Saya undang Pak Mulyoko untuk kita akan praktek beberapa jenis air yang beredar di masyarakat kita dengan air hasil filtrasinya. Sekarang saya sudah memakai air minum dari Kowe dan kemana-mana saya bawa tumbler. Saya akan minum dengan tumbler saya karena kita sudah sadar dengan edukasi dari hasil eksperimen ini. Dan saya minta mohon bisa dibantu berpermisi air mineral dan aquanya. Iya. Iya. Paling tidak dua merek ini yang selalu beredar. Dan ini cukup market leader lah, katakan demikian. Sekali lagi pesan sponsor dari saya, disclaimer saya tidak sedang dalam rangka menjelekkan sebuah produk. Karena apa? Karena toh ini juga sebenarnya resmi izin dari BPOM. Dan artinya air ini diizinkan untuk diminum. Tetapi kita lihat kandungan apa yang ada di dalam airnya. Dan apakah itu menjadi pilihan yang ideal ketika kita ada pilihan. Kecuali kita tidak ada pilihan. Saat ini memang seolah-olah kita tidak ada pilihan. Jadi kita memang disodorkan, ya ini pilihannya, ya air merek L ini maupun air Aqua ini. Saya langsung buka dari segelnya, jadi benar-benar baru. Dan ini saya letakkan di sini ya. Jadi tutupnya saja. Nanti Pak Mulyoko yang akan. Ini jadi nggak? Ini aja, dua ini aja. Jadi ini yang air mineral. Kemudian ini aqua. Dan ini air Kowe yang sehari-harinya sekarang sudah 1 tahun lebih ini saya minum. Ya, semua tampak sama, bening dan jernih. Betul? Semuanya sama. Dan artinya inilah kondisi airnya. Tetapi nanti kita lihat, silakan kita mulai dari TDS. Kita melihat di sini alat TDS meter. Alat ini fungsinya untuk mengukur kandungan zat padat yang terlarut dalam air. Saya tadi mengambil air di luar dari keran yang berbeda. Ada 2 air mentah, entah ini dari pam atau dari sumur. Kita cek di sini, ini mulai dari 0. Kita lihat di sini, kalau kita celupkan di sini, ini terbaca di sini 155. 155 Bapak. Jadi di sini posisi di antara 100 sampai 200. Ya. Kemudian yang TDS. kedua, Dilap dulu pakai tisu. Kami ambilkan tisu. Ya, silakan. Supaya tidak terkontaminasi sisa air yang sebelumnya. ini juga air mentah, tadi dari keran yang berbeda. 0 ya Bapak Ibu. Di sini terbaca 161. 161 tidak jauh berbeda ya.
155, 100. Ini air mentah keran. Entah sumbernya dari sini pump atau sumur, nanti kita tanyakan lebih detail kepada pihak Lowe's. Nah, ini Kemudian ini dari air mineral bermerek Le Mineral L ya. 143. Bapak-bapak, ternyata selisihnya tidak jauh. Berarti selama ini kita minum air Keran. ya tahu sendiri lah. Karena ternyata selisihnya tidak jauh. Ini saya kembalikan ke 0. Kita celupkan di air mineral bermerek yang kedua. Yang paling nomor 1 katanya di Indonesia. Terbaca di sini 129 TDS-nya. Nah, kenapa saya tadi katakan ini masih boleh diminum? Ya karena Indonesia itu memakai standar toleransi masih di bawah 200 ppm boleh diminum. Kenapa? Karena inilah kemampuan teknologi Indonesia. Tapi kalau kita ke luar negeri, Singapura saja paling dekat, atau terakhir saya baru dari Eropa, semua hotel-hotel di Italia, Prancis, Jerman dan sebagainya sudah tidak lagi menyediakan air mineral dalam kemasan. Langsung mereka minta ambil air keran. Kenapa? Karena TDS-nya itu di bawah 100, bahkan sampai angka 50. Itu teknologi pipa mereka sudah sedemikian rupa. Nah, sekarang kita lihat air yang saya minum nih sudah Sudah 1 saya tahun kembalikan terakhir ke nih. 0. Udah di lab dulu Sudah. supaya tidak terkontaminasi ya kan. Berapa? Terbaca berapa, Pak? 0012. Ya, ini berarti 12 ppm. Alhamdulillah. Berarti selama 1 tahun ini saya minum air yang TDS-nya itu 12 ppm. Berarti di antara 0 sampai 50 ini. Dan Anda bisa lihat warnanya sudah tahu sendiri. Kalau merah berarti jangan diminum. Kalau mulai orange, kuning, hati-hati. Hati-hati. Nah, itu berapa? Nanti menarik ini, kita diskusikan ya. Nah, yang ini dua merek terkenal ini di 129 sampai 200. Sedangkan punya saya itu 12. Nah, itu maksudnya apa tuh Pak Femi? Maksudnya gini Bapak-bapak. Setiap air ini walaupun jernih ya, ini tuh mengandung ini semua. Pasti deh. Pasti mengandung ini semua. Jadi ada klorinnya, ada kalsium, ada seng, ada magnesium, ada aluminium, ada arsenik, ada besi peroksida, dan mungkin ada pestisidanya. Ya, itu semua air ini mengandung. Tinggal kemudian berapa banyak kadar kandungannya. Kalau kadar kandungannya itu di atas 100 ini, sebenarnya harus mulai hati-hati. Tapi kalau di bawah 100 itu layak minum. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Pur dan Pak Dr. Slamet. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita tidak punya pilihan, ya memang ini yang bisa kita konsumsi. Tapi hari ini kami memberi pilihan dan sesuatu yang ideal. Bukan berarti ini tidak boleh diminum ya. BPOM tetap memberi izin boleh diminum. Tetapi sebagai manusia tadi yang sudah memperhatikan dan peduli kesehatan, kita punya hak untuk memilih. Maka kami hadirkan ini. Nah, sekarang kita coba lihat dari tes electrolyzer. Ini Silakan. dulu lampu dulu, Pak. Electrolyzer boleh, lampu dulu ya Lampu boleh. dulu ya. Kita Nah, coba apakah air kita ini mengantarkan listrik atau enggak. ingat, kalau pengantar listrik itu berarti konduktor. Berarti ada logamnya. Lampunya nyala. Hebat ya? Itu tadi 155. Saya ingat persis. 155. Ini 160-an. 140. Nyala lampunya, Pak. Ini juga masih 129 dan 12. yang ini tidak menyala. Satu-satunya yang tidak menyala
Berarti tidak mengantarkan listrik adalah air tuh. Jadi artinya kandungan logamnya itu sangat kecil. Bukan berarti ini air yang membuat kita letoy ya. Konteks nyala. Tapi air yang logamnya tinggi berarti itu mengantar listrik. Nah sekarang kita yang ini langsung dulu aja Pak. Yang dua terkenal kita ini dulu aja. Kita lihat bagaimana kondisinya setelah kita tes dengan electrolyzer. Itu adalah pemisah partikel-partikel padat dengan airnya. Jadi kan kalau lihat ini kan semua jernih nih, semua murni bersih. Tapi dengan diberi tes electrolyzer, suhunya cukup tinggi ini, dengan sangat tinggi, maka kemudian dipisahkan. Partikel yang menyatu tadi dengan air ini dipisahkan. Dan kita lihat semakin tinggi TDS-nya sebenarnya semakin tinggi kandungan bahan tercemarnya ini, logamnya ini. Dan inilah yang membuat nanti kandungannya itu akan terlihat di perbedaannya. Ketika kita belum tes electrolyzer ini, seolah-olah semua sama. Begitu. Nah, sekarang kita lihat ternyata yang 140 ppm ini cukup cepat terurainya karena logamnya lebih banyak. Begitu juga dengan yang 129. Nah, sambil menunggu ini, saya pernah cek di beberapa rumah klien, saya kaget 2 kali terus terang. Yang pertama saya temukan merek ini ya, merek ini itu TDS-nya sampai 250. Padahal sekarang ini kan 129. Dan sebelumnya saya memang sudah tahu bahwa ada pemalsuan. Jadi hati-hati. Merek ini terus terang banyak dipalsu. Kalau yang ini saya masih berani mengatakan ini asli. Asli dari pabriknya A. Masih di 129. Karena rata-rata seperti itu kalau saya tes. Di 113, 120. Paling tinggi-tingginya pun paling di 130-an. Itu kalau sudah terpapar sinar matahari yang sudah lama kita simpan di mobil kita. Tapi di satu rumah kos konsumen saya terima ini 250. Saya kaget lagi di konsumen yang lain. Ternyata 370, Pak. Waduh. Dan saya langsung lakukan tes seperti ini. Lebih parah lagi. Karena kondisinya 370. Jadi semua yang saya paparkan di depan tadi itu bukan kita ngecap, tetapi itu semua berdasarkan artikel resmi dari media-media yang sudah resmi. Dan pemerintah pun sebenarnya sekarang itu sudah sangat gencar untuk kemudian go green. Lalu bagaimana kita bekerja sama untuk mengurangi sampah mikroplastik. Bahkan di Pemda Bali itu sudah keluarkan resmi tidak boleh lagi memakai air mineral dalam kemasan sekali pakai, karena mereka kan standarnya internasional ya kalau Bali itu ya. Jadi itu harus jadi salah satu rating yang masuk, yaitu sampah plastik. Nah cukup mungkin Pak kita lihat kalau Bapak, ternyata setelah diurai ini kandungannya kelihatan kan warnanya cenderungnya kemana. Kalau ini cenderung